Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama gua Wakat, dan pada kesempatan video kali ini gua bakal membahas seputar rahasia settingan tank karantina untuk ikan peacock bass yang terkena jamur. Dan beberapa kali gua melakukan proses penyembuhan ikan pibas yang terkena white spot ataupun jamur dengan menggunakan settingan ini, biasanya cenderung akan lebih cepat dalam proses penyembuhannya. Dan mungkin untuk alasannya kenapa bisa terjadi lebih cepat proses penyembuhannya, gua bakal bahas dalam video kali ini. Oke, jika kita berbicara mengenai tank karantina, tentu ini adalah sebuah wadah yang seharusnya kalian siapkan. Tujuan utamanya yaitu ketika ikan peacock bass yang kalian pelihara terkena white spot ataupun jamur, kalian bisa langsung mengevakuasinya ke dalam tank karantina. Dan tujuan lain mungkin kenapa ikan peacock bass harus cepat dievakuasi, karena biasanya ikan peacock bass yang terkena white spot ataupun jamur, ikan tersebut akan menularkan penyakitnya kepada ikan lain yang berada di dalam satu tank. Dan untuk mengantisipasi hal ini, tentu saja kalian harus cepat-cepat mengevakuasi ke tank karantina. Dan untuk spek dan settingan tank karantina, biasanya di sini gua hanya menggunakan filter box dan di dalamnya menggunakan filter mekanis seperti kaos kaki saja. Berbeda dengan tank utama yang biasanya gua menggunakan filter talang yang diisi oleh media filter mekanis dan biologis yang berisi karang jahe, bioring, biobol, dan lain sebagainya. Dan bisa kalian lihat ini adalah salah satu settingan tank karantina yang berada di rumah gua. Dan kenapa gua selalu menggunakan top box filter biasa pada tank karantina? Alasannya yaitu ketika gua menggunakan top box filter biasa, memang dari segi penjernihan air pasti akan cenderung lebih kalah dibanding dengan penggunaan filter talang yang notabene memiliki banyak media filter. Tetapi terlepas dari hal itu, penggunaan top box filter biasa menurut gua bisa menjaga kestabilan air di dalam akuarium. Contoh sederhananya yaitu ketika gua mengganti air, maka proses sirkulasi air yang dipompa kepada filter box tidak akan terlalu banyak mengalami perubahan, mengingat untuk media filternya hanya memakai satu media saja, yaitu media filter mekanis. Lebih tepatnya di sini gua menggunakan filter kaos kaki. Hal ini berbeda dengan penggunaan filter talang. Ketika kita melakukan water change, biasanya air akan melewati beberapa chamber, dan pada chamber tersebutlah kadar ataupun kandungan di dalam air baru yang kita masukkan ke dalam tank akan mengalami beberapa perubahan ataupun terkontaminasi bakteri baik ataupun bakteri jahat yang terdapat di rumah bakteri seperti bioring, biobol, ataupun karang jahe. Selain itu ada poin kedua yang berkaitan dengan ukuran akuarium yang gua gunakan untuk tank karantina. Biasanya tank karantina memiliki ukuran jauh lebih kecil dibanding dengan tank utama. Contohnya di sini untuk tank utama gua menggunakan akuarium yang berukuran 100 cm x 50, dan pada tank karantina gua hanya menggunakan akuarium yang berukuran 40 cm x 40 dan tingginya juga sama 40 cm. Hal ini bertujuan ketika gua menggunakan heater, maka suhu di dalam akuarium lebih cepat untuk dikendalikan. Dan untuk pembuktiannya mungkin di sini gua akan memasukkan beberapa ekor pibas yang terkena white spot dan jamur. Oke teman-teman, dan di sini udah ada beberapa ekor pibas yang mungkin bisa dikatakan ini sebenarnya agak terlalu padat, dengan populasi 9 ekor dihuni oleh ikan peacock bass yang berukuran dari 12 sampai 14 cm. Dan selain itu, untuk mempercepat proses penyembuhan di sini gua menggunakan equipment tambahan seperti heater. Dan untuk mencapai suhu lebih cepat, biasanya gua juga menggunakan tutup akuarium, contohnya seperti kaca atau styrofoam. Dan setelah itu jangan lupa tambahkan sekitar 4-5 tetes obat biru. Oke teman-teman, dan kita langsung saja lompat ke hari kedua. Ini adalah update hari kedua di mana beberapa ikan peacock bass yang terkena jamur ataupun white spot berada di dalam tank karantina. Dan untuk penggunaan pakan yang tadinya gua menggunakan pakan pelet,
ketika ikan peacock bass terkena penyakit, biasanya pakan pelet akan gua gantikan menggunakan pakan belut potong. Dan hal ini disesuaikan dengan populasi dalam tank karantina yang menurut gua di sini bisa dikatakan terlalu padat. Karena jika gua tetap menggunakan pelet, tentu saja kualitas air akan cepat menurun. Dan bisa kalian lihat di sini setelah gua melakukan pemberian pakan, terdapat beberapa gelembung di bagian dinding akuarium, dan ini adalah salah satu indikasi bahwasanya kadar amoniak di dalam tank sudah naik. Dan untuk mengantisipasi hal ini, kita langsung saja lompat ke hari ketiga. Dan di sini gua langsung melakukan water change. Dan yang gua lupa di sini gua menyeting heater di suhu 32 derajat. Oke, setelah melakukan water change, ini adalah penampakan dari beberapa ikan peacock bass yang masih berada di dalam tank karantina. Dan pada hari ketiga menurut gua progresnya bisa dikatakan positif. Bisa kita lihat dari cara berenangnya sudah mulai stabil dibanding dengan awal ketika ikan peacock bass masuk ke dalam tank. Dan untuk update di hari terakhir, ini adalah penampakan ikan peacock bass ketika sudah 4 hari di dalam tank karantina. Dan bisa kalian lihat di sini mereka sudah normal kembali, dan menurut gue ini udah ideal dipindahkan ke tank utama. Oke teman-teman, dan hal inilah yang sering gue lakukan ketika ikan pibas yang gue pelihara terkena penyakit. Biasanya gue langsung memindahkan ke tank karantina dengan settingan yang udah gue sebutkan di video kali ini. Dan mungkin bisa juga menjadi referensi untuk kalian ketika melakukan proses penyembuhan terhadap ikan peacock bass yang terkena penyakit. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat gue sampaikan dalam video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai beres, dan sampai jumpa di video gue selanjutnya.